Baik pemirsa, kita kembali lagi membahas soal topik kita hari ini, ku tertipu loker palsu. Pak Surya, apa yang membuat Indonesia menjadi target atau sasaran empuk job scam? Aduh, ya tadi di awal kan udah dikasih tahu ya. Pertama memang kondisi ketenaga kerjaan, banyak orang nyari pekerjaan. Sedangkan pekerjaan agak terbatas. Nah satu itu, nah yang kedua juga yaitu tadi literasi digital. Nah, masyarakat kita masih terbatas. Nah ini baru melek nih internet. Jadi banyak juga sekarang rame di internet. Gen Z juga pada senang dengan media sosial. Nah makanya sekarang itu banyak job scam itu di media sosial. Jadi kalau kami sih pemerintah sebenarnya ini kan kalau untuk lowongan pekerjaan itu ada aturannya. Jadi setiap perusahaan, kalau kita bilang tuh di Kemenaker ada perusahaan penempatan tenaga kerja swasta itu harus berizin. Ada yang daring itu pun harus berizin. Jadi kayak job portal yang berizin itu banyak. Saya nggak sebut nama ya, tapi itu pada berizin. Nah kalau di situ pada saat berizin itu sudah ada. Kita persyaratkan bahwa mereka mempunyai mekanisme untuk melakukan verifikasi lowongan pekerjaan yang diposting di job portal mereka. Nah cuma memang kalau yang di medsos tadi yang disampaikan Mbak Benita ya. Itu lewat Instagram Ads katanya. Medsos, Instagram, ada juga Telegram, kami dengar macam-macam. Ya, WhatsApp. Betul, itu tidak berizin. Jadi sebenarnya itu tidak masuk kategori perusahaan penempatan tenaga kerja. Itu agak Kalau tidak waspada. berizin berarti tidak diawasi atau sulit untuk diawasi? Mereka hanya memberikan informasi sebenarnya. Ya sama aja kayak kita ngasih informasi ke teman kita ya, ini ada lowongan pekerjaan sah-sah saja. Cuma ya itu yang dimanfaatkan. Sama ya scammer ini. Soalnya itu tidak ada, nggak masuk di ranah kami. Di Kementerian Jadi pasti akan luput dari mekanisme pengawasan ya, luput. Karena itu mereka suka-suka aja gitu ya menyebarkan informasi. Betul. Nah itu makanya tadi yang disampaikan ada pembicara awal ya, yang tadi ini masyarakat kita harus security awareness-nya harus ditingkatkan, khususnya di konteks digital ini ya. Jadi kayak yang tadi disampaikan Mbak Benita tuh kami lihat-lihat memang banyak ciri-cirinya. Nah, lowongan pekerjaan atau job scam ini ya, yang satu tadi melalui medsos, bukan melalui portal yang resmi yang berizin. Nah yang kedua juga biasanya mengiming-imingi dengan gaji tinggi, pekerjaan yang mudah. Ya. Itu juga Ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Dan juga ada juga yang istilahnya dia pakai brand perusahaan terkenal. Yang gede-gede tuh logonya dipakai, cuma namanya diplesetin sedikit. Jadi orang taunya, oh brand ini brand terkenal nih, saya yakin nih, tapi diplesetin. Nah itu ciri-cirinya lagi yang paling kelihatan itu, ya nanti tinggal dilihat kontaknya. Biasanya ngirim email, nah kalau emailnya ini personal, itu jangan percaya. Biasanya harusnya itu emailnya adalah email menggunakan email perusahaannya. Ada nggak Mbak Benita suruh kirim email atau apa? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Persyaratannya dibuat semudah mungkin? Iya, nggak ada persyaratan sama sekali. Nggak ada persyaratan sama sekali. Jadi kadang-kadang kita juga bingung ya, tidak ada persyaratan bisa dapat pekerjaan dengan mudah. Bang Timbul, apa yang bisa dilihat dari fenomena job scam ini, kenapa semakin marak terjadi di Indonesia? Ya, jadi memang tentunya orang mencari kerja itu semakin banyak. Kalau dibilang 7,4 pencari kerja, menurut saya tidak. 7,4 itu yang tingkat pengangguran terbuka. Setengah penganggur itu 11,6 juta. Itu masih cari kerja. Ya, beda dengan paruh waktu dan pekerja full yang memang sudah settle. Jadi artinya permintaan itu semakin tinggi. Pembukaan lapangan kerja sejak Agustus 2024 ke Agustus 2025 itu hanya 1,99 juta yang memang 200.000 pekerjaan formal, selebihnya informal. Nah, tentunya kemauan untuk bekerja tinggi, lapangan kerja tidak, terbuka semakin banyak, artinya ada tawaran-tawaran, akhirnya memang mereka mau. Nah, tentunya itu yang kalau kita mau lihat ya, sebenarnya pemerintah sudah mengatur di Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 wajib lapor lowongan pekerjaan. Di pasal 4 ayat 2 dengan sangat jelas seluruh perusahaan wajib melaporkan lowongan pekerjaan itu kepada pemerintah. Pemerintah nanti Kementerian Tenaga Kerja di karirhub.kemenaker.go.id. Jadi sebenarnya ini edukasi kepada masyarakat. Kalau mau cari lapangan kerja, buka saja karirhub.kemenaker.go.id. Itu sudah pasti yang resmi, ya, itu sudah resmi. terverifikasi. Nah,
itu yang memang dipastikan resmi dan syarat untuk mendapatkan pekerjaan kalau di pasal 38 Undang-Undang 13 itu dilarang meminta bayaran. Oke. Yang kedua juga harusnya masyarakat tahu bahwa kalaupun ada lowongan pekerjaan itu ada proses seleksi. Kalau ini kan nggak ada seleksi. Tidak. Kemudian juga mengiming-iming gaji tinggi itu juga menjadi ciri khas penipuan. Emailnya tidak ada yang jelas dan sebagainya yang tadi. Nah, ini artinya memang kembali bahwa masyarakat kita walaupun literasi digitalnya, tapi memang harus juga dilakukan upaya oleh pemerintah untuk bagaimana menyadarkan bahwa mencari pekerjaan yang resmi itu ini. Ya, yang saya amati memang belum banyak juga kampanye yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatakan cari kerjanya di sini ya. Di karirhub.kemenaker.go.id sehingga jelas bahwa masyarakat yang ditawarkan oleh pihak lain di luar ini itu harus dicurigai. Ya, apalagi tadi dengan meminta biaya-biaya. Pasal 38 saya katakan dilarang perusahaan meminta biaya. Nah, kalau sudah dimulai dengan meminta biaya itu sudah dinyatakan apalagi harus top up berkali-kali. Penipuan itu. Baik. Uni Irma, terlepas dari memang ada keterbatasan dalam kuota jumlah pekerjaan yang tersedia saat ini, tapi yang namanya job scam ini kan pasti mereka melihat ada celah, ada sistem yang membuka celah di situ, ada pengawasan yang kurang di situ. Apa yang bisa kita perbaiki dari pengawasan dan juga sistem atau celah hukumnya? Ya, saya kira Kementerian Tenaga Kerja harus juga berkomunikasi dengan Menkomdigi. Kan banyak juga seperti yang dialami Mbak Benita tadi kan. Ini banyak sekali sponsor-sponsor ya, kemudian job scare, kemudian macam-macam tawaran kerja yang ada di medsos itu berhamburan di media sosial. Dan seperti kita tahu, Timbul bilang tadi bahwa memang literasi digital masyarakat kita ini masih, mohon maaf ya, masih sangat-sangat minim gitu. Jadi mau kita apain gitu ya, mau kita kasih informasi seperti apa gitu ya, itu sulit juga. Kenapa? Karena mereka butuh pekerjaan cepat. Butuh lowongan pekerjaan yang bisa bekerja dengan cepat. Belum lagi sekarang ada AI. Ya, sehingga penipuan itu lebih sempurna lagi. Bahkan ada orang yang menawarkan pekerjaan secara terbuka gitu ya. Dia seolah-olah berdiri di depan perusahaannya di meja manajer gitu, seolah-olah benar-benar manajer dengan pakaian resmi. Kan siapa yang nggak tertarik? Orang pasti bilang, oh ini benar. Nah, yang begini-begini ini harusnya Kemenaker berkoordinasi dengan Menkomdigi ya, untuk bisa meminimalisir ya seminimal-minimalnya agar tidak ada lagi masyarakat kita yang memang minim literasi digital ini tertipu. Kan itu yang harus dilakukan. Karena tidak semuanya itu menjadi ranah Kemenaker ya. Karena masalah kita ini adalah ego sektoral. Nggak ada yang mau berkomunikasi. Permasalahan kita nggak bisa diselesaikan sendiri oleh satu kementerian. Harus bersama-sama. Kan ada kait-mengkait nih semua. Makanya saya selalu, terus terang saya sering ngobrol sama Bu Menteri. Saya kalau ada apa-apa selalu saya forward ke Bu Menteri, Bu Menteri Menkomdigi, Mutia. Saya kasih selalu, Mut ini begini, ini ada begini, ini ada, saya selalu. Nah ini kan yang harusnya dikomunikasikan antara Kemenaker dengan Menkomdigi. Karena penipuan digital ini luar biasa sekali. Jadi pemerintah juga harus bertanggung jawab. Siapa yang tadi saya ditanya, siapa yang bertanggung jawab terhadap penipuan lowongan pekerjaan ini? Yang pertama tentu diri sendiri. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kemudian harus juga punya pengetahuan yang cukup ya terkait dengan apa yang akan kita capai, yang kita cari. Yang kedua, Kementerian Tenaga Kerja sudah tahu lowongan pekerjaan sempit.
harusnya lebih hati-hati lagi. Harusnya lebih masif lagi memberikan informasi kepada masyarakat. Gitu. Ini kan tipis sekali, sedikit sekali informasi yang tersampaikan ke masyarakat, apalagi ke daerah. Bahkan masyarakat di daerah, Zilvia, nggak tahu loh kemana mereka harus mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Website yang tadi disebutin Bang Timbul, Iya. Mereka sepertinya nggak tahu. belum banyak yang tahu ya. Kan Oke. celaka kalau ini Baik. terus-terusan terjadi. Saya kembalikan ke Pak Surya kalau begitu. Soal koordinasi dan juga literasi yang diberikan kepada masyarakat. Sudah sejauh mana Kemenaker melakukan itu? Baik Mbak Sylvia. Jadi pertama terkait dengan job portal dulu ya. Atau penyampaian loker online. Jadi itu sejak tahun lalu. Melalui PP 28 tahun 2025, kami koordinasi dengan Komdigi, keluarlah PP ini tentang perizinan berusaha berbasis resiko. Jadi yang mana yang sebelumnya, kayak job portal itu berizin ke Komdigi dulu, mereka bisa langsung rilis webnya atau portalnya, baru berizin ke Kemnaker. Akhirnya banyak ya, perlindungan itu tidak ada, soalnya sudah rilis dan bahkan mereka tidak berizin ke Kemnaker. Gara-gara ya sudah launching kok, ngapain lagi berizin. Nah atas dasar itu di PP tersebut sejak Juni lalu sekarang kita balik. Jadi berizinnya harus ke Kemnaker dulu. Jadi disinilah yang kami berikan perlindungan. Tapi kalau sudah berizin, sudah bisa dipastikan bahwa itu aman? Ya mekanismenya sudah diatur di situnya, di izinnya. Jadi kita pastikan, ya pastikan 100% mungkin susah ya. Nah, scam ini kan banyak aja lika-likunya, cuma ya kita usahakan. Dan selain itu juga, sekarang kami memang tadi yang disampaikan Pak Timbul di Karir Hub. Karir Hub itu job portal yang dikelola oleh Kemnaker. Jadi berbagai lowongan pekerjaan ada di sana. Nah ini kami integrasikan, jadi semua job portal yang berizin tadi yang kami berikan izin, kami integrasikan lowongan pekerjaannya agar masuk semua di Karir Hub. Saat ini sudah ada 3 job portal sudah gabung, sudah ber-MOU ada 8 lagi, jadi insya Allah dalam waktu dekat semua lowongan-lowongan ini akan tergabung di dalam portalnya pemerintah di Karir Hub tersebut. Nah disinilah kami gampang untuk mengawasi, memverifikasi, soalnya perangkat kami itu lengkap sampai daerah. Jadi yang kayak yang di kami ya, yang di Karir Hub ini, yang di punya Kemnaker, kalau ada lowongan pekerjaan. Boleh. Maaf ya. Siap. Anda tadi bicara bahwa perangkatnya sampai ke daerah. Mohon maaf sekali ya. Saya setiap kali reses turun ke daerah, bertemu dengan masyarakat tuh nggak ada yang tahu tuh Karir Hub. Ya, bahkan mereka yang namanya informasi kalau mau cari kerja itu bisa ke Disnaker aja mereka nggak paham. Yang kedua, Disnakernya juga duduk aja, nggak turun ke bawah menginformasikan mengedukasi dan menginformasikan ke masyarakat. Nggak turun. Kalau ditanya kenapa nggak turun? Nggak ada anggaran. Itu fakta loh. Iya. Makanya saya selalu bilang jangan juga selalu berlindung di balik ini susah. Nggak ada yang susah kalau memang ada kemauan dari pemerintah untuk melakukan pengawalan, untuk melakukan kontrol, untuk melakukan perbaikan agar masyarakat yang rentan ini tadi, masyarakat yang lapangan pekerjaan sempit ini tidak tertipu. Baik, langsung dijawab Pak Surya. Ya, jadi izin Pak Sylvia, Mbak Irma. Jadi yang saya maksud tadi, perangkat kami sampai di daerah dinas-dinas itu dalam konteks memverifikasi lowongan. Jadi yang di Karir Hub yang selama ini kami jalankan, kalau ada lowongan pekerjaan masuk pada saat posting, kira-kira ada yang agak lain ya, perusahaannya baru kita lihat di sana, kita hold dulu, itu kita sampaikan ke dinas. Jadi dinas kami yang ada di provinsi dan kabupaten kota itu yang melakukan verifikasi. Jadi mereka ngecek keberadaan perusahaannya, lokasinya. Kalau memang benar kami diinfokan, baru itu kita posting lowongan pekerjaannya. Jadi seperti itu untuk pengawasannya. Jadi tapi memang benar yang Bu Irma sampaikan tadi, sosialisasi kami memang agak kurang. Jadi literasi masyarakat terkait keberadaan dari Karir Hub ini, portalnya, job portalnya pemerintah memang lebih banyak yang nggak tahu ya. Ini baru muncul berapa lama Pak Surya? Wah itu sejak tahun 2021 ya. 2021 kami bangun, sebenarnya cikal bakalnya sudah lama, cuma cukup kami agresifkan ininya 2021 dan sejak tahun lalu memang kita canangkan ini sebagai satu single portal nasional untuk lowongan pekerjaan. Dan ini alhamdulillah komitmennya sudah kita dapat dan ini alhamdulillah job portal swasta udah berbondong-bondong masuk bergabung. Oke. Jadi mudah-mudahan masyarakat nantinya yang membutuhkan pekerjaan
nggak perlu login ke berbagai job portal, tinggal di satu portal. Cuma tadi satu yang Mbak Benita, kalau yang medsos memang agak susah di kami. Nah, soalnya ini bukan masuk kategori portal. Ya. Ini hanya Kalau yang portal sosial. resmi kita Betul. asumsikan akan lebih mudah mengawasinya Betul. ya. Tapi kalau yang sporadis seperti ini, Nah, lewat itu yang media kita- sosial seperti ini, makanya kita juga pengen tahu Mbak Benita ketika mulai sadar atau sudah tersadar benar bahwa ini penipuan, apa yang dilakukan? Adakah masih ada mekanisme untuk menyelamatkan uang yang sudah terlanjur dikeluarkan atau tidak? Intinya, apa yang harus dilakukan korban ketika sadar menjadi korban penipuan? Sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.